kembali lagi di Canon Jelajah Nusantara Season 3. Ya, di sini kembali lagi dengan saya, Novan Arnoldi. Tapi kali ini bukan saya yang jadi MC, yaitu ada teman saya, yaitu Pak Yase Dertirsa Kori. Mungkin dia sedikit ada trouble. Nah, saya lanjutin aja. Kali ini kita akan jelajah lagi nih. Kemana? Ditahan dulu ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada manajemen Canon Business Unit PT Datascript, yaitu ada Ibu Mary Harun, ada Bapak Sintra Wong, dan Ibu Monika Arya Setiawan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, di akhir acara nanti kita ada kuis. Kuisnya tentang apa? Tentang seputar yang kita bahas hari ini. Nah, ini Pak Yasa sudah tersambung nih. Halo Pak Yasa. Waduh, suaranya masih hilang ternyata. Tidak apa-apa, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk teman-teman, untuk kolom chat, untuk menjawab kuis nanti. Jadi, saya ingatkan kembali untuk menjawab. Ini dia Pak Yasa. Sudah terdengar. Halo Yasa. Alhamdulillah. Selamat malam Nova. Selamat malam Pak Yasa. Selamat malam Ebi. Sorry. Okay. Wah, ini udah siap-siap ini. Udah siap semua. Oke. Balik kampung ini. Ini saya serahkan langsung ke Pak Yasa ya. Ini. Udah siap ini Bang, balik kampung kita. Oke, rekan-rekan, terima kasih Novan udah backup saya tadi, keren. Terima kasih buat rekan-rekan yang udah join pada malam hari ini, luar biasa sekali, istimewa sekali bagi saya pribadi karena ini saya serasa pulang kampung, apalagi dengar lagu pengantar tadi, wah serasa kembali ke zaman jayanya dulu. Wah, ya bener gak Bang Ebi? Zaman ya, waktu dulu saya lagi dijajah Belanda dulu. Jajah Belanda. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu manajemen PT Datascript yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Mary Harun. Selamat malam juga buat Bapak Sintra Wong dan Ibu Monika Arya Setiawan. Oke. Malam ini kita akan menjelajahin khusus pagar alam. Jadi pagar alam itu tanah airnya Bang Ebi, ya, termasuk dataran tinggi kalau di Sumatera Selatan, sedangkan kalau saya dari Prabu Muli, sekitar 6 jam nyampe ya, Bi, ya, kita ke... Enggak lah, masa 6 jam? Oh gitu? 2 jam. 2 jam, 2 jam dengan kecepatan penuh. Oke. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang sepanjang acara ingin bertanya, silakan ketik di kolom Q&A, dan untuk menjawab nanti ada acara kuis, di akhir acara seperti biasanya, itu nanti ada di kolom chat. Oke. Sebelum kita mulai acara webinar pada malam hari ini, rekan saya Iqbal Rifki Prayoga, marketing eksekutif dari Canon PT Datascript, akan menyampaikan keunggulan dari beberapa lensa Canon, terutama RF lens kayaknya yang luar biasa. Oke, silakan Iqbal, waktu dan tempatnya. Oke, thank you Pak Yase. Selamat malam Pak Yase. Lalu selamat malam juga Ibu Mary Harun, Pak Sintra dan Ibu Monik, dan tentunya selamat malam juga kepada Om Ebi. Halo, ya halo Om. Dan selamat malam juga kepada rekan-rekan semua yang udah menyempatkan diri untuk hadir di acara Canon Jelajah Nusantara kali ini. Pada malam hari ini saya mau sharing-sharing sedikit mengenai lensa-lensa terbaru, lensa-lensa dari EOS R System, yaitu RF lens. Sebentar, saya sharing screen. Oke. Di Canon Jelajah Nusantara sebelumnya kan biasanya teman-teman sudah dapat info ya, terutama yang udah sering datang atau sering ikutin Jelajah Nusantara, pasti udah dapat info mengenai kayak EOS R5, EOS R6, EOS RP, dan EOS R gitu jadi teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ini masih banyak yang belum tahu sih, kayak sebenarnya ada lensa natif apa aja sih di EOS R System ini. Jadi di sini saya akan sedikit sharing mengenai ada apa aja sih di lensa RF lens ini. Nah, yang pertama, ini adalah jajaran dari lensa EOS R System. Jadi kalau saya bilang sih ini udah lengkap ya teman-teman, vokalnya dari yang wide sampai yang super telefoto dia udah ada. Cuma mungkin emang nggak selengkap EF lens lah ya pasti.
Karena dia kan baru sekitar 2 tahun berjalan, kalau EF lens kan udah puluhan tahun. Lalu apa aja sih keunggulan dari RF lens ini dibanding EF misalnya? Yang pertama, dia flange distance-nya itu sangat-sangat minim dibanding dengan bahkan under 50%, under setengahnya dari si EF. Jadi kalau menurut teknisi dari si lensa-lensa ini adalah nanti ke depannya akan ada lensa-lensa yang unik. Nah, nanti salah satunya udah keluar tuh kayak 2870 f2. Terus selanjutnya dia juga udah 12 pin untuk mountingnya. Jadi komunikasi antara body dan lensa itu akan lebih cepat, lebih kuat. Jadi data yang besar-besar itu bisa ditransfer secara cepat. Jadi kayak autofocus lebih cepat. Terus dia bisa fokus bahkan di -6. Lalu nanti kalau di R5 dan R6 dia IBIS dan lensa itu akan semakin kuat, jadi sampai ada 8 stop dan lain-lain sebagainya. Lalu yang baru di RF lens itu kita ada control ring, teman-teman. Jadi ini kayak additional control buat setting kamera. Kayak misalkan teman-teman kalau setting shutter kan ada di dial, terus di sini juga ada kan. Nah kalau ini ada di depan lensanya. Nah biasanya sih orang-orang kalau pakai si control ring ini untuk ISO. Tapi bisa di customize juga, bisa jadi shutter, aperture, auto white balance, dan lain sebagainya. Lalu saya bagi beberapa kategori dari lensa RF ini. Yang pertama ada standar zoom. Jadi di sini kita ada 4 lensa. Yang pertama dan yang kedua ini adalah lensa kit, teman-teman. Jadi ini fokalnya sama, 24-105 mm. Sedangkan bukannya yang satu bervariasi, yang satu fix di f4. Jadi untuk apa sih lensa-lensa kit ini? Terutama lensa-lensa kit ini yang pasti untuk daily use. Jadi kalau teman-teman yang hari-harinya motret, teman motret, lensa kit ini bisa jadi pilihan teman-teman karena kan kalau pertama beli EOS R gitu misalkan dapat lensa kit, teman-teman maksimalin dulu tuh lensa kitnya. Jadi nanti kalau udah ke depannya akan tahu butuh lensa seperti apa untuk upgrade atau nambah. Lalu spesialnya si RF2405 STM ini dia bisa makro. Walaupun pembesarannya hanya 0 atau setengah 0, kali magnification lah, nggak kayak 100 mili yang 1:1 gitu loh. Sedangkan yang RF2405 ini dia seperti L series biasanya, dia udah weather sealed, lalu kualitas optiknya pasti lebih baik dibanding non L series. Lalu yang termasuk di Trinity kita juga udah ada 2470 f28 IS. Nah ini yang bedanya dari IF series, seri yang IF-nya dia udah ada IS-nya teman-teman. Jadi kan kalau yang IF kan dia nggak ada IS. Mungkin ini salah satu keunggulan dari 20 meter focal distance yang tadi ya. Jadi lensa-lensa kayak gini bisa ditambahin IS dengan tetap menjaga ukurannya yang kecil, nggak kecil sih, maksudnya ukuran yang oke lah, masih oke, masih bisa diterima dengan baik di tangan. Lalu, nah ini salah satu lensa yang unik menurut saya itu 2870 f2 karena menurut saya ini satu lensa bisa gantiin beberapa lensa fix karena bukannya f2 teman-teman. Jadi bisa 28 terus 35. Ada juga kan lensa 40, 50 mili, 70 dekat-dekat 85 mili masih oke lah ya. Dan mereka bukannya semua di f2 dan optikalnya itu L series. Jadi secara kualitas sudah pasti terjamin dan udah weather seal juga. Selanjutnya di ultra wide angle kita baru ada satu lensa dan itu L series yaitu 1535 f28 IS, dan lagi-lagi berbeda dengan IF, di RF ini kita udah ada IS-nya teman-teman. Jadi untuk foto yang agak butuh shutter speed lebih lambat, video untuk handheld itu juga lebih enak karena ada IS yang ngebantu untuk ngurangin shake atau micro jitter yang biasa kita dapat kalau pakai handheld gitu. Cocoknya untuk landscape dan arsitektur. Selanjutnya ada lensa makro. Walaupun dia belum makro 1:1, tapi dua lensa ini udah punya kemampuan makro yang cukup baik. Yang pertama ada RF 35 mm f1.8, yang kedua ada 85 mm f2 makro. Oke, teman-teman, jadi dari dua lensa ini tentunya kalau saya pribadi sih demen buat pakai motret ya, portrait maksudnya.
Jadi 35 mili cocok untuk portrait, menurut saya 85 mili juga cocok untuk portrait dan dua-duanya punya kemampuan makro. Jadi selain lensa fix yang dengan bukan besar, mereka juga dilengkapi dengan makro. Yang 35 mili menurut saya ini cocok banget untuk street karena dia ringan, kecil, autofokusnya cepat, terus dia focusing motornya juga udah pakai STM, jadi nggak bakal ganggu kalau lagi nyari fokus. Selanjutnya ini standar fix, jadi lensa-lensa dengan vokal yang standar yang nggak terlalu tele tapi fix lens. Dan semuanya L series teman-teman, dan kualitasnya sih kalau dengar-dengar dari orang yang udah nyoba sih bokehnya nggak ada lawan sih. Kita apalagi yang 85 mili yang DS. Jadi dia bokehnya itu lebih creamy dibanding yang non DS. Mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya di YouTube atau di online. Jadi kalau menurut saya 3 lensa ini cocok banget untuk fashion, lalu juga untuk wedding. Karena kan kalau vokaling segini kan distorsinya minim banget. Jadi kalau untuk portrait itu lebih enak dilihatnya gitu dibanding lensa-lensa di luar vokaling 3 ini. Selanjutnya kita juga udah ada lensa telefoto dan super telefoto. Jadi yang pertama ini sebenarnya bisa dibilang lensa sapu jagat ya teman-teman. Cuma karena dia sampai 240 mili, 10 kali optical zoom, jadi kita sebut saja ini telefoto bisa ya. Pertama 24-240 ini termasuk di kitnya EOS RP. Kalau teman-teman tahu tuh entry levelnya full frame dari EOS R system. Lalu ada 70-200 ini termasuk di Trinity. Teman-teman pasti udah familiar lah ya dengan vocaling 70-200 ini. Lalu ada RF 100-500 ini step up sedikit dari yang EF series, seri EF yang 100-400, jadi dia nambah vocaling 100 mili, lebih tele. Lalu dia punya IS juga lebih kuat dibanding yang EF karena dia sampai 6 stop. Nah, yang dua terakhir ini menurut saya agak breakthrough sih dari Canon, karena biasanya kan kita kenal kalau lensa super telefoto itu kan berat, terus nggak ringkas, makan tempat, dan yang terutama mahal ya teman-teman ya. Nah, dari dua lensa ini Canon tuh pengen ngubah mindset gitu. Kalau super telefoto itu nggak mahal loh, affordable, ringkas, dan ringan juga gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kamera EOS R lah, EOS R series, dan pengen coba-coba motret wildlife atau mau coba-coba birding, teman-teman harus cobain dua lensa ini, RF 600 mili f11 dan RF 800 mili f11. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, walaupun f11 dia masih bisa bokeh, asal motretnya jangan di total dark gitu, maksudnya atau low light gitu, pasti dia akan agak kesusahan lah ya. Walaupun kemampuan EOS R5 dan EOS R6 kalau di boost ISO aja masih oke. Cuma better foto dengan cahaya yang cukup untuk dapetin hasil yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya di aksesoris lensa di EOS R system ini ada apa aja sih? Pertama, kita ada mount adapter. Mount adapter untuk lensa IF. Jadi kalau teman-teman punya EOS R cuma belum atau masih ragu untuk invest di RF, teman-teman masih bisa pakai lensa-lensa IF. Even di IFS. Jadi misalkan teman-teman masih punya IFS tapi beli RP, pakai mount adapter ini masih bisa dipakai, cuma nanti pasti ada kayak dia masuk ke crop mode gitu, karena kan pasti lensa-lensa IFS itu kan kecil-kecil untuk APS-C ya. Lalu ada juga control ring mount adapter. Jadi ini untuk teman-teman yang punya lensa IF tapi pengen tetap dapetin fitur dari si control ring itu. Jadi teman-teman masih bisa ganti ISO, ganti shutter speed, ganti aperture dari si control ring ini. Jadi nanti di deket mountingnya gitu lokasinya. Kalau RF kan di depan lensa. Lalu ada drop-in filter mount adapter, dia ada 2, ND dan CPL, tapi yang pasar Indonesia lebih suka itu yang ND, karena dengan satu ND ini teman-teman bisa pasangin ke beberapa lensa IF. Jadi kan biasanya kalau ND teman-teman ganti tuh, setiap misalkan diameter lensanya beda, ND-nya beda. Misalkan yang ini dia jadinya hanya dengan satu adapter ini teman-teman bisa pakai di beberapa lensa IF sampai 6 stop untuk si ND-nya ini, variabel ND-nya. Lalu yang terakhir ada extender tentunya. Dua extender ini
seperti seri DF hanya bisa dipakai di beberapa lensa. Jadi kalau untuk extender ini hanya bisa di 600 mili yang tadi f11 dan 800 mili f11, dan yang terakhir baru bisa di 100 sampai 500 mili f4 sampai f71 tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu aja sharing dari saya. Misalkan nanti ada teman-teman yang kurang jelas atau pengen tahu lebih tentang RF lens, bisa langsung kontak Canon.Indonesia di Instagram atau Canon Indonesia di Facebook. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yase. Terima kasih Iqbal. Jadi itu kalau mau bokeh yang creamy kata Iqbal tadi ya. Nah, itu bisa coba lensa 85 fixnya RF yang DS ya, DS seri. Oke. Coba pengen absen. Yang dari Sumatera Selatan raise hand dulu dong, kita pengen lihat. Jadi kalau 100% dari Sumatera Selatan, maka webinar ini akan dibawakan dengan bahasa Palembang. Tapi kalau tidak sampai 100%, maka kita akan bawakan dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa bangsa. Oke. Wah. Ini pengen pakai bahasa Zimbabwe ini. Zimbabwe. Jadi cukup aku aja ini. Oke. Arti udahlah, yang penting kan aku sudah menjelaskan bahasa Zimbabwe. Ya. Oke, terima kasih yang udah raise hand. Lumayan banyak ternyata Wong Kito Galo ini. Oke, Bang Ebi udah siap nih membawa kita untuk menjelajahi pagar alam. Bagaimana keindahannya, bagaimana kulinernya, bagaimana semuanya tentang pagar alam. Oke, bisa kita mulai Bang Ebi sekarang. Ya siap, apalagi dikasih lensa. Tadi itu lensa buat saya semua kan? Tadi ngomong. Mantap. Alhamdulillah, ini benar-benar mereka jadi manggilnya gas. Halo gas. Gitu. Gas. Gitu. Ya, makanya cepat-cepat balik ke Jakarta biar bisa nyoba lensa-lensanya. Oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua yang manapun berada, yang di bumi maupun di planet Mars. Selamat malam terima kasih buat Canon yang sudah mengundang saya untuk berbicara di sini mengenai kampung halaman. Sama buat Bu Mary, Pak Sintra, Pak Yase, dan tim Canon. Wah, ini sudah lama kita nggak ketemu ya di Canon ya. Kayaknya kira-kira sekitar 35 tahun ada kayaknya. Lamanya gitu. 35 mili itu. Fix. Iya, wah 35 mili 1,4 ya. Mahal. Oke, jadi di sini saya akan kita ngebahas soal pagar alam ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Belum ya. Oke. Sabar kalau begitu. Ya kira-kira tunggu 2 hari lagi. 2 hari ya. Oke. Udah nampak nih Bang Ebi. Oke. Sip. Ya, siap. Oke, kita mulai. Let's go. Oke, kalau udah kelihatan selamat menikmati. Kita lihat peta ini baik-baik. Pelajari, nanti saya tanya. Di mana kotanya. Hadiahnya apa Om Yase? Lensa ya? Lensa. 1000 mili. Oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi, karena waktunya pendek banget. Saya biasanya kalau ngomong tuh panjang, sampai subuh biasanya. Di sini waktunya cuma 2 hari, jadinya ya harus cepat ngomongnya ini karena waktunya terlalu singkat, cuma 2 hari saja. Oke, jadi saya diminta bicara pagar alam. Inilah kampung halaman saya. Nah, yang belum tahu pagar alam, ini bisa lihat nih. Ini pagar alam itu ada di Sumatera Selatan. Di sini ada garis yang dilingkarin warna merah ini. Nah, di sini nih. Jadi kalau mau dari Jakarta dari kota lain bisa 2 cara sih. Kita ke Bengkulu. Lewat Bengkulu, ini kalau lewat darat cuma sekitar 3-4 jam, atau dari Palembang. Sekarang ini sekitar 6 jam, 7 jam paling lama. Bisa dari Jakarta. Nah, dari Jakarta juga cepat karena udah ada tol Lampung. Jadi kalau kemarin saya berangkat dari Jakarta itu habis subuh, nyampe di pagar alam itu sekitar jam 3 sore. Jadi nggak nyampe, sebentar sekali sekarang. Benar sekali.
Luar biasa. Kemarin ada pesawat, lebih sebentar lagi karena di Pagar Alam udah ada bandara, sudah cukup lama. Iya, bandara. Iya, lagi pandemi gini, jadi sementara flight-nya off dulu. Kalau kemarin ada dari Halim, ada Dari dua, Halim. ada Oh, Susi Susi Air. Susi Kitty sama Trans Jakarta. Transjakarta, Transnusa. Transjakarta. Lewat darat, ini Transnusa lewat itu. Nah itu cepat, itu cuma sekitar 1 jam dari Halim. Nah itu cepat sekali ke Pagar Alam. Itu langsung nemplok di atas Gunung Dempo tuh. Nah turunnya ya silakan kalian bisa turun lewat cari jalan masing-masing. Oke, berarti ada 2 maskapai yang bisa terbang langsung dari Halim menuju. Ini lagi pandemi, jadi sementara maskapainya kena off dulu ya. Ya, kena koronce lagi di di karantina. Oke, jadi itu sudah tahu ya, nanti kita ngobrol. Oke, next. Ini Pagar Alam. Wow. Kota Madya Pagar Alam. Sekarang Pagar Alam ini Kota Madya. Jadi dari tahun 2001 udah Kota Madya. Dulunya masuk Kabupaten Lahat, luasnya sekitar berapa ya? 633 hektar kalau nggak salah. Saya lupa waktu itu ngukurnya nggak terlalu pas. Jadi mungkin ada komanya sedikit lah. Pakai penggaris kali ngukurnya? Enggak, pakai tangan, pakai tangan. Ini. Di depan. 3 abad kemarin. Oke. Nah, jadi ini Pagar Alam ini kenapa dinamakan Pagar Alam, karena dipagar oleh alam. Jadi ada Gunung Dempo dan Bukit Barisan. Jadi kalau kita lihat itu seperti kayak apa ya, mangkok, nggak juga kayak mangkok sih, kayak anggaplah kira-kira ya berada di lembah ya berarti ya. Di lembah dikelilingi oleh Bukit Barisan dan Gunung Dempo. Jadi kalau kita lihat dari atas, kita naik ke gunung, dari kota menuju ke perkebunan itu deket banget. Cuman 2 kali nyesot aja nyampe. Gitu, paling dekatnya gitu. Jadi kalau salto belakang 3 kali biasanya. Nah itu gunung yang tampak di foto ini Gunung Dempo. Ya gunung, cuma 1 gunung. Ada 2 sih gunung. Ada 2. Satu lagi Gunung Gendang. Jadi Gunung Gendang tempat pabrik tahu, tapi jadi nggak ada pabrik tahu aja. Di Pagar Alam juga. Ya, tapi pabrik tahu. Sama kayak di Jakarta ada Gunung Sahari juga kan, bisa lewat mobil. Oke. Jadi ini di masih dekat kota banget lah, di pinggiran kota lah. Jadi ini ada kita Nyungaro. Ini kita bisa main sambil jogging juga bisa di sini, sambil jogging nyari kodok atau ya gitu nyari ikan cupang juga bisa kalau ketemu di sini. Oke, jadi ini namanya Tebat-Teban. Jadi Pagar Alam ini sebenarnya cukup objek buat yang belum tahu. Ini juga dekat dari kota, pinggir sama. Jadi kira-kira cuman ya sekitar 10 menit lah, deket banget lah. Sambil jogging-jogging juga bisa. Ini di pinggiran, yang sama kayak yang tadi. Beda ini yang tadi. Jadi, pagi ya. Nah kalau kita cara fotografi nih pagi, ini di tempat yang sama saya motret kayak gini nih. Ini sorenya, tuh sama kan? Tuh. Ini keren. Paginya, ini sorenya. Nah jadi kalau mau nunggu cuaca apa istilahnya pengen nikmatin santai-santai di sini bisa sambil ngopi, makan pisang goreng. Ya, gitu. Atau ada motor orang sambil nyolong motor, jangan. Itu begal itu, jangan. Begal. Kita begal pemandangan aja. Pagar Alam nggak ada begal, karena semuanya begal. Enggak. Baik, semuanya. Kita selalu welcome dengan semua. Iya. Berarti untuk keamanan oke lah ya kalau kita berkunjung ke Pagar Alam. Betul, dibanding Zimbabwe jelas lebih aman di sini. Di sini nggak pernah ada demo, nggak pernah ada kerusuhan, kita asik-asik aja. Wah, damai sekali luar biasa. Kayak di gunung, kayak mau di pantai nggak ada pantai. Jadi, nah ini kita motret dari tempat yang sama. Ini namanya Tebat-Teban. Ini dari sama. Ini bisa kayak ini. Jadi sebenarnya pagi, jadi banyak sekali tempat di Pagar Alam itu bisa pagi dan sore itu enak gitu loh. Jadi buat motret, ya mau datang pagi oke, kita lihat cuaca cerah, lihat gunungnya juga. Sore juga bisa dengan sunset. Ya mungkin kalau di gunung tuh sunset tuh beda sama di laut ya. Kalau di laut kan kelihatan turunnya sampai ke air ya, ke horizon. Kalau di gunung itu biasanya tuh hilang di balik bukit atau ada awan kayak gitu, biasa gitu sih. Jadi nggak yang memang bisa bulat turun.
Oke, nah ini kita mulai dari pagi nih. Ini pagi dari sisi yang berbeda. Ini dari Kerinjing ini. Jadi ini matahari pagi. Cuacanya enak banget karena Pagar Lam ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi. 1000 mdpl apalagi gunungnya. Kalau gunungnya sih ketinggian Gunung Dempo itu 3197. 3.100 pakai meteran ya. Dulu pakai meteran, jadi agak akurat ukurnya. Nah, di sini jadi sisi yang berbeda. Jadi banyak ada beberapa jalur, misalnya dari istilahnya ada beberapa jalan untuk menuju ke perkebunan teh. Perkebunan teh ya. Nah, ini di sini bukan jalur Janang, jadi jarang sih wisatawan yang lewat sini, jarang. Biasanya sebelah sana dari kota. Jadi perkantoran Pemda itu di gunung tempatnya. Jadi PNS itu ngantornya di gunung, wali kota, wakil semua tuh ngantornya di gunung, di kebun teh. Jadi enak banget mereka. Tiap hari kan ke kebun teh, cuacanya sejuk. Berarti kalau dingin ngantornya pakai sarungan? Enggak. Hah? Enggak, biasanya pakai sleeping bag kalau. Oke. Bang, nanya Bang, itu perkebunan tehnya itu PTP atau punya rakyat, Bang? Itu PTP 7. PTP ya, PTP 7. Dulunya Belanda. Kemudian PTP 7. Oh, berarti ada teh bulenya juga berarti ya. Betul. Sapi-sapi pun berwisata di Gunung Dempo, di kebun teh. Masa orang enggak? Kan itu kelewatan. Benar. Sapi aja jalan-jalan mereka untuk menikmati suhu yang sejuk. Gitu. Itu bahasa kerennya itu tiwok. Oh iya, sapi tiwok. Soalnya sapi nggak minum teh, biasa minum kopi. Gitu. Tapi kalau sapi makanin daunnya nggak sih? Daun teh? Nggak suka dia? Enggak. Kita yang makan sapi. Oh iyalah. Ya. Nah, jadi perkebun teh ini apa ya? Fotogenik sekali sih. Fotogenik dari berbagai macam sudut kita bisa. Dan ini dekat sekali dari apa? Ini di bawah sini itu ini cuma perkantoran kayak yang biru-biru ini tuh perkantoran PNS ini, perkantoran wali kota dan sebagainya. Dan teman-temannya. Jadi iya, jadi di bawahnya dikit kota. Jadi ya istilahnya kalau ke gunung itu ke kebun teh ya maksudnya udah kayak ke pasar saking dekatnya gitu loh. Untung kebun tehnya nggak di pasar. Kalau nggak repot kan. Gitu. Oke, ya gini. Jadi sejauh mata memandang hampara di sini. Kayak gini. Jadi istilahnya kalau mau trade di sini tuh kita bisa enak nyari komposisi segala macam. Mungkin kita di sini nggak usah ngomongin terlalu banyak komposisi. Kita ceritalah. Kita menikmati alam. Lewat foto lah ya. Lewat foto, betul. Jadi kalau kita bahas teknis panjang banget nanti gitu. Panjang sekali. Ya, itu nanti ada sesi tersendiri. Nah, ini nyukur daun teh ini susah ini. Ini capek nyukurnya. Karena biar seragam. Karena kalau nyukurnya nggak bagus ini nanti agak miring-miring gitu. Agak pitak jadinya. Ya, jadi pitak makanya itu. Jadi kami di Pagar Lam ini sangat susah untuk menggunting-guntingnya supaya pengunjung juga wah ini rapi sekali gitu loh. Karena dinilai. Gitu. Ada penilaiannya. Seperti di sini bilang bagus. Nah, ini aktivitas pagi itu setiap pagi kita bisa menikmati aktivitas pemetik teh ya. Betul, para pemetik teh. Jadi ini ada aktivitas setiap pagi ya. Jadi lokasinya kadang-kadang berpindah-pindah. Jadi karena ini luas, jadi ada kampung 1, 2, 3, 4. Jadi tetap ada sih setiap hari pasti ada kalau mau. Jadi kalau kita mau hunting, bahkan kalau para fotografer mau bikin foto story tentang pemetik teh bisa sampai ke pabriknya. Atau pengunjung juga bisa sambil melihat, sambil ngobrol atau sambil walk, jogging. Kita bisa ikut. Dan ini nggak masalah sih, asal jangan mengganggu mereka. Misalnya tehnya udah mereka petik, terus kita tanemin lagi. Nah, itu repot. Jadinya nanti produksi pabrik kasihan kan. Ya, jangan mengganggu aktivitas mereka. Ya, gitu. Terus lagi orang lagi metik ditoyor gitu, jangan ya. Jadi cukup. Nah, jadi ini aktivitas ini bisa dilihat setiap hari di perkebunan teh gitu loh. Dan ini sangat menarik gitu loh. Bagaimana kesannya mereka ramah sekali dan ini mereka juga kalau kita mau teh juga nggak ada minta uang atau apa enggak. Yang penting sebagai
fotografer atau kita wisatawan, ya kita bilang aja kita mau lihat, kita mau motret, atau mereka welcome sekali. Jadi nggak ada yang istilahnya begitu dipoto kabur gitu loh. Begitu dipoto dia langsung panggil polisi, nggak. Pokoknya aman dan benar-benar gitu. Ini berat sekali loh. Ini satu orang mengumpulkan 5 kilo lebih. Dan ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Betul. Jadi kita bisa lihat sampai ke proses, kita bisa ikut. Kalau mau ikut di truknya juga bisa kalau mau. Nggak masalah, karena nah ini ibu-ibu ini ngangkat sendiri tuh ke atas. Dan mereka kan kebanyakan di sini orang-orang Jawa, karena memang dari zaman Belanda dulu mereka sudah menjadi pekerja-pekerja teh gitu loh. Jadi sudah menjadi orang Pakarlap juga meskipun orang Jawa, karena sudah asimilasi ya. Sekali, betul. Sudah banyak keturunannya dari nenek-neneknya dan sudah lama sekali gitu loh. Nah, ini orang nggak tahu tadi tuh. Oh, ada jatilan juga. Ada kalau di Pagar Alam biasanya bilang kuda kepang. Ada yang bilang kuda lumping. Kuda kepang. Oke. Ya, kuda kepang. Jadi biasanya ini, tapi nggak pernah ini mainnya di pasar atau di pasar atau di jalanan, jarang. Tapi mereka mainnya tuh di gunung biasanya. Biasanya tuh Lebaran tuh biasanya ada. Setiap Lebaran ada hari besar atau ada keramaian itu biasanya mereka di lapangan, dan mereka ini buat penonton bebas gitu loh. Nah, cuman kalau buat motret kita sebagai fotografer ya, kalau buat sebagai wisatawan sih asik-asik aja, kita nonton dari mana aja bebas. Tapi kalau untuk fotografer agak susahnya karena banyak bocornya gitu loh. Karena yang nonton melingkar kali ya. Ya, yang nonton bisa dari mana-mana, tiba-tiba ada ayam lewat gitu loh. Nggak permisi lagi kan ayamnya? Oh iya, harus ditangkap dulu ayamnya tuh, dikejar-kejar sama kuda. Nah, jadi ayam ngejar kuda gitu. Kebalik ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak harus di Jawa. Mungkin orang yang dari Jawa ke sini kagetnya, kok ada ya? Ya memang ada. Jadi orang Pagarlam mau nonton kuda lumping, kuda kepang ya nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Di sini aja cukup. Nah, kadang-kadang saya bikin begini nih. Ini terserah mungkin apanya hancur. Kadang-kadang untuk mengaburkan para penonton yang bocor banyak banget. Ini memang kadang-kadang motret di apa ya? Karena ini bukan settingan ya. Maksudnya acara boleh kita setting itu bisa enak motretnya gitu. Karena cuaca. Nah, ini juga ada yang ikut nih. Biasanya yang ikut ini kayak gini. Pemainnya itu pakai seragam merah-merah. Ada biasa gitu. Nah, yang jadi unik, ini saya nggak tahu nih. Ini tergantung percaya atau enggak ya. Jadi ini bisa mereka kesurupan dan itu bisa nyamber ke penonton. Jadi penonton itu bisa ikut kesurupan dan ikut main kuda juga. Gitu, kuda. Nah, ini kan. Nah, ini nih. Ini penonton nih. Ini penonton yang kesurupan. Jadi istilahnya kayak nyamper, tiba-tiba dia nggak tahu ya itu percaya nggak percaya ya. Tiba-tiba nyamper atau bisa ikutan main juga di situ dengan para pemain yang ini yang masih sadar. Tanpa latihan itu ya? Ya tanpa latihan. Agak ini beneran ya, karena saya sering nonton gitu sih nggak pernah kesamber ya. Nggak tahu ya, mungkin ada juga gitu loh. Nah mereka sama makan beling juga. Oh iya. Berarti mereka nggak makan ayam ya, makan beling ini. Oh ada, makan ayam biasanya, pakai nasi biasanya. Gitu. Setelah acara. Iyalah, pakai nasi. Om Daniel Lee nih. Iya, karena kalau makan beling pakai nasi nggak asik rasanya. Enggak ini, enggak maknyus gitu loh, agak keras, kertek gitu loh. Jadi ini cemilan asik. Nah, jadi ini salah satu contoh. Jadi mereka ini ngejar juga, yang kesurupan suka ngejar penonton apa. Cuman herannya, nggak pernah ngejar fotografer. Jadi penonton tuh banyak banget dikejar, dapat, tangkep, atau jadi juga, maksudnya kesamber ya, kumat juga, bukan kumat. Ya terhipnotis lah untuk menjadi kuda lumping. Tapi herannya mereka suka narsis di depan kamera, saya bingung. Makanya saya tanya, kamu pura-pura ini ya, pura-pura kesurupan ya?
nggak tahu ya, itu rahasia mereka ya. Hanya mereka dan kelompok dan Tuhan yang tahu. Nggak tahu itu apakah mereka pura-pura atau enggak, saya nggak tahu nih, ini saya nggak judge. Itu rahasia dapur mereka lah. Iya, rahasia dapur itu. Tapi saya motret saya nggak pernah dikejar karena motret nggak pernah diapa-apain. Malah narsis ya. Ya maksudnya ya buktinya saya di depan mereka juga anteng-anteng aja, nggak pernah ke ini. Dan itu terjadi di mana-mana ya, maksudnya bukan di Jawa, di tempat lain saya sering motret begitu. Nggak tahu ya, mungkin karena oh ini nggak boleh nih, mungkin ini fotografer, jadi jangan diapa-apain, nggak boleh kumat juga, atau mungkin nggak tahu juga ya. Yang pasti ini buat hiburan ya, kita bukan buat sesuatu yang gimana, ini bagian dari budaya. Nanti ada budaya Pagaran juga ada nanti. Ini contoh lagi di Gunung Dempo. Nanti ada budaya bagaimana karya. Berarti ini salah satu budaya hasil asimilasi dari penduduk yang dari zaman dulunya datang ke Pagar Alam dengan masyarakat setempat. Oke. Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita akan naik Gunung Dempo. Ya, yang belum banyak yang sering ke Pagaran tapi belum pernah naik Gunung Dempo. Jadi kita akan mau coba naik Gunung Dempo nih. Oke. Nah, jadi ada 3 jalur sih. 3 jalur pendakian menuju puncak Gunung Dempo di sini nih. Oh, dari sini lumayan jauh. Jadi ada Kampung 4, ada itu sekitar 9-10 jam perjalanannya. Karena dia agak melingkar. Nah, tapi dari Tugu Rimau ada rute kedua itu Rimau itu dia lebih ke ngetrek. Jadi potong kompas begitu, itu sekitar 4-5 jam. Selisihnya banyak, hampir separuhnya. Tapi ya itu tadi langsung naik terus gitu. Dan itu lebih cepat gitu loh. Ada lagi satu lagi jalur Jarai, itu jauh dan masih banyak binatang buas di sana. Oh ya, masih banyak harimau dan teman-temannya. Ada juga ayam juga lumayan bisa dipatuk ayam kan lumayan sakit juga ya. Apalagi ayamnya 2.000 ekor yang matuk. Wah, itu juga gitu. Kalau satu nggak apa-apa. Nah, jadi jalur ini saya coba ada beberapa jalur ini kayak gini, ini jalur menuju puncak Gunung Dempo. Jadi begini nih. Jadi jalurnya itu sangat cukup menantang ya. Maksudnya itu kadang kita harus nunduk, kadang kita harus jalan santai apa. Jadi memang ini sengaja memang ya dibiarin aja lah. Nggak harus namanya di gunung kan tidak harus dibikin semewah mungkin atau di semen atau dibikin segala macam, nggak, memang dibikin alami banget. Ini benar-benar terasa rainforest-nya, jungle, welcome to the jungle lah pokoknya gitu. Nah ini kayak gini lah treknya ke atas Dempo. Gunung Dempo. Ayan, jadi tapi enak, teduh gitu loh, kita naiknya nggak panas gitu loh. Jadi kita masih tetap putih gitu loh sampai atas. Begitu sampai atas kita langsung hitam, biasa gitu. Nah inilah ini kita saya motret dari puncak Gunung Dempo. Jadi di Gunung Dempo itu ada 2 puncak Dempo dan puncak Merapi. Nah ini puncak Merapi yang ada kawah, sedangkan puncak Dempo sendiri enggak. Nah ini lembah. Kalau dari jauh Dempo tuh kayak gini nih bentuknya, kayak lukisan anak SD kita dulu ada 2. Ya. Nah ini di tengahnya nih. Di tengahnya. Nah, ini bisa banget, kita bisa ratusan tenda lah, bisa nampung. 17 kemarin itu ada yang naik ada 3.000 pendaki lebih, 3.000. Benar-benar 3.000 pendaki yang naik dari seluruh Indonesia, dari mana-mana, jadi gitu. Dan ini indah. Dan di sini ada air, jadi kalau kita camping enak. Nah, ini oke. Ada air, di atas ini ada air. Tapi nggak ada tukang galon. Berapa jam Bang jalan naik sampai ke puncak? Nah, tadi saya udah bilang ada tiga jalur nih. Ya, ada satu yang 9 sampai 10 jam jalur rute pertama, rute kedua itu cuma 4-5 jam. Ya. Rute yang ketiga tidak disarankan dulu karena itu belum resmi. Oke. Jadi ada 2 rute resmi, yang 9 sampai 10 jam, ada yang 4 sampai 5 jam. Oke, 4 sampai 5 jam. Kalau ada yang 9 sampai 10 jam, kenapa harus 4 sampai 5 jam ya enggak? Itu muter, jadi agak muter, jadi santai, jalannya santai muter. Kalau yang ini kita potong kompas. Sokat. Kalau bahasa Palembangnya itu buat besekut. Wah, biar cepat. Kalau bahasa Pagaramnya terabas puncak mati kantap. Terabas puncak mati kantap. Mantap. Mati tapi ya, nggak boleh mati.
Oke. Ini jadi kalau saya bikin tenda biasanya itu memang mencari spot-spot supaya nge-tracknya juga enak nih. Kayak gitu. Jadi ada yang bikin tenda tuh panas gitu di tengah gitu. Kalau saya tuh selalu bikin tenda tuh yang apa? Yang adem ya. Ya yang adem. Terus saya juga memikirkan komposisi untuk membuat tenda. Oh, Komposisi oke. gitu. Dijadikan subjek foto juga ya. Betul. Enggak, pohonnya saya tanam dulu. Biar ini tendanya udah bikin dulu, baru pohonnya tanam. Ya, bisa gitu saya bikin tenda dulu nih. Ya. Nah, habis itu nanam pohon. Jadi biar bagus. Pohonnya gede, tendanya udah ambrol. Enggak, buktinya masih bagus ini gitu loh. Enggak, kita bikinnya cepat kok. Maklum, Gitu ya. kita tukang taman. Jadi cepat. Nah, jadi kita ya inilah jadi di antara semak ini biasanya kalau kita camping atau tenda itu biar terhalang. Kalau di sini, kalau di tengah, Pak, ini kalau lagi badai, kita bisa angin tuh kuat sekali dari mana-mana. Makanya kita kalau lagi sepi enak kita bisa milih, tapi kalau udah rame, ya misalnya udah penuh, mau nggak mau ya. Ya mau nggak mau lah gitu loh. Karena ini benar terlindung. Jadi kalau lagi ada badai apa kita terlindung. Jadi ya aman lah. Jadi biar aja badai pasti berlalu kan meskipun itu 2 hari minggu lagi. Amin. Mudah-mudahan badai pandemi ini berlalu. Ini kawah Gunung Dempo. Ini kelihatannya kecil. Ini gede banget loh. Kalau kita keliling, kita mau turun. Kalau keliling diameternya ini, kalau jalan kaki ya, jalan kaki itu bisa dari pagi sampai ke sore lagi. Bisa lebih. Satu putaran? Satu putaran. Wow, luas itu jalan kaki. Ya, kalau naik sepatu roda mungkin lebih cepat. Kan? ya, mungkin tapi lebih cepat. resiko nyemplung ya? ya nggak tahu bisa apa nggak tahu. Mungkin lebih cepat karena ada rodanya kan. Nah, warna kawah ini berubah-berubah dari warna kayak abu-abu, putih susu, hijau toska, terus biru. Nah, sayangnya saya udah sering banget naik ini, warnanya selalu, mungkin saya nggak pernah beruntung naik ini, selalu ngelihat warna ini. Bahkan dari SMP dulu saya udah naik Gunung Dempo, nggak tahu ketemunya tuh warna begini terus. Warna hijau Belum toska ini. Nah, teman-teman banyak yang nemu, jadi teman-teman banyak yang nemu hijau toska, biru, macam-macam. Saya malah setiap naik ketemunya ya nggak beruntung ya. Itu kadang-kadang beruntungan gitu. Oke. Ada yang dapat biru, ada yang dapat. Tapi memang ada fotonya itu real. Jadi bukan foto, memang berubah-ubah ya itu tadi nggak tahu kan cuaca dan lain-lain sebagainya. Jadi Gunung Dempo. Ini bau belerang nggak bang? Nah, bau dari di atas nggak sih di atas. Jadi kalau turun kita turun tuh separuh gini loh. Jadi separuh keliling. Saya pernah turun. Pertama kali pernah turun ke kawah. Airnya tuh menggeledak ya, apa istilahnya? Oh ya, ada gelembung-gelembung gitu ya? Ya betul, turun. Kita turun separuh dulu sampai sini. Sudah banyak yang meninggal di sini karena jatuh. Jadi orang kadang-kadang ada yang berfoto di pinggir jadi jatuh. Jadi saran di sini banyak kalau mau motret atau apa jangan terlalu pinggir-pinggir karena benar-benar kalau dia jatuh ini gelundung nggak bisa susah kayak gitu. Berbahaya ya. Ada lumayan banyak yang meninggal. Saya juga harus tetap hati-hati ya. Betul, dimanapun harus. Nah ini puncak Gunung Dempo saya foto dari Susi Air. Jadi kalau dari pagar alam mau ke Bengkulu naik Susi Air kita tuh ngelilingin Gunung Dempo. Wah keren tuh. Pakai Susi Similikitik gitu. Jadi kita potret bawah ini kayak gitu. Oh, berarti pesawatnya ada dari Bengkulu ke Pagar Alam sama dari Halim tadi ke Pagar Alam. Jadi gini, rutenya Susi dulu itu Pagar Alam, Palembang, Pagar Alam, Bengkulu. PP. Jadi Pagar Alam, Palembang, Pagar Alam, Bengkulu, Pagar Alam, Palembang. Kayak gitu. Nah, kalau Transnusa dulu dari Halim langsung ke Pagar Alam. Oke, buat rekan-rekan yang mudah-mudahan pandemi udah selesai dan maskapai udah aktif ya itu rutenya ya. Ya, lagi maskapai lagi diisolasi. Isolatif. Isolasi kertas katanya kemarin. Oke. Nah, ini kalau kita dari Gunung Dempo, mungkin kalau pakai kasih kelihatan ya, tapi mungkin harus memicing-micing. Tapi kalau lewat lensa kita bisa lihat nih, ini Gunung Telunjuk.
Gunung Oh, Jempol, ada yang bilang ya, Gunung ya. Tunduk, ada bilang Ya, Gunung ya. Jempol di Lahat. Oke. Lokasi di Lahat. Tapi Ini sebenarnya kalau kita lewat darat, setauku ini kelihatan banget ya betul, dari kita pinggir persis jalan. jalan itu di sampingnya. Sebenarnya nama Oh, asli itu Bukit Serelo. Bukit Serelo. Tapi orang bilang banyak Bukit Jempol, ada Bukit Telunjuk. Ya, karena memang bentuknya kadang-kadang bentuk telunjuk, bentuk jempol. Tergantung Sebenarnya ngelihatnya katanya Bang. kalau anak-anak seumuran saya sih bilangnya sih Bukit like this. Ya, Bukit like this. Wah, ya beneran itu Bukit like this loh. Bener. Ya, ini Bukit like this gitu. Jadi ini pegunungan Bukit Barisan. Ya. Nah ini. Nah juga ada ini ini foto teman saya mirip sih. Ya. Nah dia kalau kita pakai lensa dia bisa kelihatan kayak gini. Kalau saya kan ini ngambilnya dari wide, dia zoom. Zoom ya. Jadi tergantung kita kalau sebagai fotografer mau ngeliat ini dari ada teman saya Rado. Nanti ada juga teman saya Novian, Rado dan lainnya. Saya akan masukkan foto-foto mereka. Jadi Pagar Lam tuh banyak juga fotografernya banyak. Oke. Banyak. Jadi banyak yang motret juga di sana. Banyak juga yang pakai Canon. Ya banyak. Oh ini. Nah ini salah satu kalau saya motret itu kadang-kadang ini waktu itu sunset ya, ini sunsetnya. Ini sunset di Ini perkebunan teh yang tadi ya. Foto. Ini udah lama sih saya foto gitu loh. Udah lama, udah nggak keluar lagi kameranya kayaknya masalah ya. Udah. Oh masih dong. Oh masih. Masih generasi terakhir 1DX Mark III. Oh iya. Oke. Nah ini salah satu. Jadi banyak banget spot untuk memotret di puncak Dempo, di Gunung Dempo. Oke, kita turun ya. Nah, turun ini macam-macam nih. Jadi kita naik nih dari kebun teh main, kita naik. Nah, kita turun. Saatnya kita turun lagi. Ini masih banyak objek di masih banyak. Ini juga. Ini saya suka foto ini karena di samping ini anak-anak di bawah ini, jadi secara komposisi saya suka sih. Memang rada backlight gitu loh, tapi untuk secara komposisi foto saya cukup suka dengan foto ini. Nah, kita juga turunnya bisa para layang nih. Jadi di Pagar Lam nih banyak banget atraksi wisata. Maksudnya gini, kita mau trekking, hiking, naik gunung bisa, kayak para layang bisa, downhill pakai sepeda bisa, arung jeram kita bisa, mau off-road ada sirkuitnya segala macam. Mau outdoor activity itu banyak gitu loh. Oke. Ya kalau mau jogging mah di mana aja kalau jogging. Mau downhill atau mau uphill istilahnya ya, nanjak terus sampai ke atas gunung, jalan lurus. Banyak. Nah, ini para layang. Ini guide-nya ini salah satunya teman saya bersertifikasi. Jadi bisa juga bawa pengunjung. Jadi bukan cuma bisa. Jadi misalnya ada pengunjung wisatawan pengen para layang nih, bisa. Nanti ada teman saya yang bisa menghandle, dia bersertifikasi. Jadi bukan abal-abal asal naik aja enggak gitu. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Oh, bukan kaleng-kaleng. Jadi bisa, tapi biasanya tandem gitu loh. Oke. Kalau buat yang belum pernah tandem. Kalau udah pernah sih dijorokin biasanya. Langsung melayang sendiri ya. Maksudnya ya udah terbang sendiri gitu loh. Kalau yang ketakut ketinggian, don't try it. Ya, kalau takut ketinggian nanti di bawah aja. Ya. Jalan kaki gitu. Biar nggak jatuh. Nah, ini kita bisa benar-benar nikmatin pemandangan 360 derajat lewat. Nah, ini Kota Pagar Lam nih. Nih, kelihatan nih dari atas kan. Oke. Nah, ini dulu sih. Ini berkembang terus nih, berkembang. Perkantorannya di bawah sini. Jadi ke sebelah sini masih ada. Jadi dekat kan? Maksudnya dekat lah. Di gunung tuh sangat. Cuman ini lagi sambil terbang. Sih, jadi benar-benar. Wah, keren. Kayak gini nih, ini terbang. Jadi ini kebunnya benar-benar luas nih. Ayo teman-teman yang belum masih penasaran, ayo ke Pagar Alam kita. Ini banyak banget nanti. Nah, mau sepedahan juga bisa, mau naik, mau turun. Ya mungkin kalau biar nggak capek turun aja. Jadi sampai atas naik mobil, sepeda naikin mobil sampai atas terus turun. Jadi nggak perlu goes, turun ngerem aja lah sampai bawah. Masuk sampai ke kota tuh.
langsung sampai ke Indoalet. Indoalet. Nah, Emang ada di sana? Oh, ada Oh, banyak. ada. Oh, banyak ya. Wah, luar biasa. Ada Indomil, ada Indo, semua Indo juga ada. Gitu. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Iya. Pokoknya di Pagar Lam ada. Nah nanti saya bikin kuliner Pagar Lam. Di Pagar Lam juga restoran Jepang loh. Wah, mau apa nih? Mau bistro, restoran Jepang, ada yang ala-ala Tibet, Nepal, ada. Benar. Wah, keren. Wah, itu makanya. Nah, Ini Pagar Alam nih. Mungkin orang lihat Pagar Alam dulu. Pagar Alam mah kampung. Nah, ini nih. Betul. Memang betul Pagar Alam itu kampung. Cuman kampungnya kampung yang sangat mengesankan. Ya, gitu. Wah, ini harus banyak diekspos ini supaya orang tahu. Saya ngomong ini kan masih 2 hari lagi, makanya 2 hari lagi saya akan kasih lihat foto-foto kulinernya. Jadi kita lapar 2 hari lagi baru makan gitu loh. Nah, ini juga Rong Jeram ya. Jadi kita bisa Jadi ada beberapa, ada 2 sungai, satu lagi sungai Air Mana, sama lagi sungai Matang. Nah, kita bisa susur sungai, bahkan dari Pagar Lam sampai ke Palembang. Nyambung, bisa nyambung. Tapi memang butuh waktu lama. Ya bisa 2 minggu ya. Sampai ke Ampera. Ya karena kan pakai ini karet. Bisa. Sampai ke Jakarta juga bisa. Bisa ya, dari Palembang nanti melipir, keluarnya di Bangka kan. Iya. Singapura dulu, ke India, muter. Nah, itu sekitar 30 tahun baru nyampe Jakarta lagi kayaknya. Itu pun kalau nggak dimakan ikan teri. Ini ada rafting ya. Jadi teman-teman juga nih ada rafting. Ini Pagar Lam rafting nih. Jadi memang udah lumayan terkenal. Jadi skipper-skippernya, pemandunya juga memang bersertifikasi. Ya aman lah ya. Memang benar. White water ya, water rafting ya. Jadi bukan rafting di air kotor, benar-benar white water. Jadi benar-benar airnya putih gitu loh. Jadi di sini ada 2 lagi, makanya di sini ini kan sungai mana? Ini di perbatasan Bengkulu antara Sumatera Selatan, Bengkulu, Pagar Lam Bengkulu lah ya, perbatasan. Satu lagi di Lematang nih Pagar Lam. Nah ini nih, kalau dari sini kita rafting itu bisa sampai Lahat. Dan teman-teman sering, jadi rafting itu dari Pagar Lam sampai ke Lahat. Dari Pagar Lam sampai Lahat. Nah Lahat itu ada suara siapa anak-anak ya? Suara Om Yase ya? Ada. Iya kayaknya. Oh iya. Coba dimatiin dulu. Kok dimatiin volumenya? Oke. Ya, suaranya masuk soalnya tadi itu. Kira kasih bibit dulu jajan nih. Kasih bakso. Oke. Jadi dari Pagar Alam ini bisa rafting sampai ke Lahat. Jadi bisa terus lagi tuh sampai ke Palembang bisa terus. Jadi rafting ini bisa. Nah, yang mau tubing-tubing juga bisa. Jadi ada ban nih, ban gede ya bisa main tubing gitu di situ. Ya request aja sih. Ini sebetulnya tukang pasir, tapi banyak perahu bannya juga bisa dipakai untuk tubing. Bisa juga ada alat tubing. Nah ini juga air terjun juga banyak di sana. Mungkin dari basah-basahan, dari panas-panas habis olahraga apa, kita bisa main ke air terjun. Jadi banyak ini air buloh, air terjun gitu loh. Ini lumayan. Pagar Lam banyak sekali air terjun. Pagar Lam, Lahat juga banyak gitu loh. Ada berpuluh-puluh ya air terjun. Kamu tinggal pilih lah. Banyak yang belum dieksplor, ada yang sudah dieksplor gitu loh. Banyak sekali. Ini salah satu air terjun tersembunyi. Jadi banyak sekali air terjun. Nah, yang kiri ini ada air terjun Curup. Beda nih. Ini beda air terjun, tapi tipikalnya sama. Ini teman saya yang motret. Temannya saya si Rado. Itu di Air Bulu ada 7 kenangan gitu loh. Oke. Nah, ini rumah adat Pagar Alam. Rumah adat Pagar Alam kayak gini nih. Di sini sebenarnya ada ukir-ukiran. Jadi rumah adat Pagar Alam itu rumah panggung. Tapi memang dan usianya sudah tua ya, sudah ratusan tahun. Tapi sekarang udah nggak banyak karena dulu sempat banyak dibawa orang-orang. Dibeli rumahnya, dibongkar, dibawa ke Bali, kemana dijual. Itu banyak makelarnya. Tapi sekarang sudah dilindungi, nggak boleh lagi. Jadi nggak boleh menjual belikan
rumah adat ini. Karena memang udah kalau ngebikin baru sih mungkin orang nggak ada lagi yang bikin baru ya. Maksudnya sekarang orang bikin rumah kan bikin rumah beton, nggak mau lagi bikin rumah begini. Kalaupun mereka bikin rumah kayu, bentuknya nggak persis begini nggak. Jadi agak tetap panggung, tapi nggak persis begini gitu loh. Ya seperti rumah kebanyakan aja gitu loh. Apalagi sekarang bikin rumah kayu kan lebih mahal. Karena kayu-kayu berkualitas sudah langka dan mahal sekali. Bahkan lebih mahal bikin rumah kayu daripada bikin rumah beton. Nah ini salah satu di kampung ya, yang masih banyak rumah adat, rumah-rumah, nah ini rumah-rumah asli gitu. Ya bentuknya kayak gini nih. Kalau yang gini kan udah rumah biasa nih, maksudnya yang kayak gini udah rumah umum ya, maksud rumah panggung juga dan banyak panggung tapi umum. Nah kalau yang ini, nah ini bentuknya masih begini. Jadi ini dekat sekali sebenarnya, nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau kita keliling pagar alam itu tempatnya juga nggak yang jauh-jauh banget gitu loh. Jadi terjangkau banget. Kita dalam sehari bisa kemana-mana, besoknya lagi pergi lagi, dan itu benar-benar maksimal gitu lah. Oh ya, pagar alam itu juga terkenal dengan kawasan megalitikum. Dan sekarang ini pagar alam itu calon masuk UNESCO loh, dicalonkan sama UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia soal megalitikum. Lahat juga banyak. Jadi menurut Van der Hoop ya, Van der Hoop udah pasti dia orang Betawi. Bukan. Kira orang Betawi. Itu sebenarnya dia orang Aring. Ya, sebenarnya enggak, dia orang Belanda, peneliti Belanda yang menemukan kawasan megalitikum di area pagar alam Lahat seperti itu. Jadi ada dua area di pagar alam sendiri sama Lahat. Jadi pagar alam Lahat tuh kayak nggak ada batas, deket banget gitu loh, sebelahan. Dan megalitikum ini ya kalau zaman dulu kan megalitikum nggak ada provinsi atau kabupaten atau apa segala macam kan. Dulu kan nggak ada negara zaman dulu gitu loh. Cuman tanah kosong aja, hutan gitu loh. Ini usianya udah ribuan tahun. Gitu loh, ribuan tahun. Saya nggak tahu persisnya kapan, saya belum lahir waktu itu, jadi susah juga ngitungnya. Persisnya kapan. Mau ngucapin ulang tahun juga bingung kan? Nggak tahu nih tanggal berapa ulang tahun megalitikum ini. Tapi yang pasti lebih dari 1000 tahun, dan ini banyak sekali. Nah, ini ada rumah batu juga, kubur batu ya, ini kubur batu juga. Bahkan ada lukisan ini di dalam kubur batu, di dalam tanah ya, di bawah tanah gitu. Dan ini lukisan prasejarah seperti ini sudah ribuan tahun. Jadi kalau saya udah motret hampir semua ya, dari Papua, Maluku itu, tapi itu banyak telapak tangan ya. Jadi lukisan prasejarah ini tersebar dari Polinesia, dari Papua, itu dari Papua, Maluku, di Sulawesi juga ada, di Maros, di Jawa itu kalau nggak salah hampir nggak ada, di Kalimantan nggak ada, Sulawesi ada. Nah di Sumatera itu cuma satu, kemarin di Gua Harimau ada, dan satu-satunya di pagar alam. Jadi lukisan prasejarah ini udah benar-benar ribuan tahun. Dan ini nggak hilang. Maksudnya nggak hilang di apa ya? Ya banyak gitu loh. Maksudnya tuh nggak tahu dari bahannya. Kalau menurut peneliti sih bahannya dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari tumbuh-tumbuhan apa seperti. Nah ini sih kayak babi gitu. Nah ini juga ada. Nah ini. Jadi ini bukan anak-anak yang melukis ya, bukan. Jadi megalitikum pagar alam ini banyak. Jadi ada lesung batu, ada dolmen, ada menhir, ada kubur batu. Jadi ada dua jenis nih. Ada dua jenis yang satu merupakan wujud ya, wujud. Nah, kayak gini. Ini wujud manusia. Ada yang menyerupai wujud lain. Jadi ada yang manusia dan hewan. Ada yang cuma cukup manusia. Jadi patungnya patung manusia semua. Ada juga patung manusia dan hewan kayak manusia dililin ular, ada manusia naik gajah, kayak gitu. Ini satu lokasi, Bang. Beda-beda. Jadi beda-beda tempatnya. Makanya areanya luas sekali. Jadi ada ribuan megalitikum di mana-mana berhamburan. Apanya nggak tahu. Nama lokasinya apa? Nama lokasinya? Ini banyak sih.
di Pagar Alam tuh banyak sekali. Bahkan di kota pun ada, maksud di pinggir kota gitu loh. Ada Tanjung Arum, ada Wangi, ada Tanjung Tinggi. Wah, banyak sekali itu. Sampai lupa-lupa saking banyaknya. Jadi kesana sini kita ketemu. Jadi mungkin bisa dibilang Pagar Alam tuh kawasan megalitikum terbesar di Indonesia. Bisa jadi. Kawasan megalitikum loh. Maksud Pagar Alam dan Lahat ya, digabung ya. Digabung itu besar banget. Kayaknya memang kurang diekspos sepertinya Pagar Alam ini, Bang. Ya gini, masalahnya orang-orang wisatawan yang hobi soal arkeolog dan apa tuh nggak banyak. Gitu. Ngapain sih lihat batu? Banyak sih yang suka sejarah ya. Gitu. Ada juga teman saya si Mario di Lahat, nah itu lebih paham banget dia. Mario Andramatik itu biasa suka sama gue. Tentang barang-barang arkeolog ya. Ya, dan dia juga bisa menjelaskan, dia lebih paham. Ini apa, ini batu, ini tanah, ini pohon, ini pisang goreng. Dia bisa menjelaskan. Ya, sama saya juga bisa. Gitu. Sebenarnya dia paham loh, dia paham. Jadi seperti itu. Jadi banyak banget, ada yang tinggi, ada yang, waduh, ini kalau kita ngomongin megalitik ini kayak menhir. Betul, menhir, dolmen. Nah ini juga ada lesung batu. Jadi macam-macam. Jadi ini udah apa ya? Banyak. Terakhir itu Desember 2018 kemarin ditemukan 13 ini lagi patung dan meja batu dan lain-lain di Pagar Alam. Baru lagi ditemuin 13 tahun Desember 2018. Jadi masih banyak yang terkubur. Mungkin kalau ada sesuatu alat yang bisa diangkat nih pakai deteksi ya. Mungkin lebih banyak lagi, mungkin di bawah rumah orang, mungkin di mana-mana. Iya. Zaman punya suatu peradaban besar, zaman prasejarah. Bisa jadi ya. Peradaban. Ya, karena benar-benar banyak banget, ribuan loh ini. Ini bukan 1-2 ini. Dan yang hobi begini, waduh, gitu. Dan tidak ada. Nah, ini batu Valentino Rossi lagi nikung. Iya. Ini situs pembalap. Kalau ponakan saya bilang ini pembalap lagi nikung. Jadi bilang, oh ini Valentino Rossi lagi nikung. Gitu. Ya, ini salah satu ya. Nah ini makanya di pagar dilindungin juga pakai atap, bukan karena usia ya. Iya, betul. Seperti hancur. Itu. Ini manusia. Ini gajah. Ini orang nih gajah nih. Ini gajah nih, ini belalainya. Ini gajah, dia naik gajah. Oke. Bukan naik motor. Ya memang kelihatannya seperti lagi nikung ya naik motor ya. Tapi dia lagi naik gajah. Mungkin gajahnya kecil, ini gajahnya masih anak-anak dinaikin. Gitu. Jadi harusnya kan gede, gajahnya ini kecil. Gitu. Mungkin gajah ada kalau majalah Bobo dulu kan Bona. Oh, Bona. Gajah kecil berkepala panjang. Bona ini dulu. Ada juga di Palembang tukang foto Bona, tapi nggak mau lagi dipanggil Bona. Sekarang namanya dipanggil. Ya, Bang Ebi-nya nge-like. Halo, Bang Ebi. Bang Ebi atau saya nih yang nge-like? Halo, Bang Ebi, masih di sana? Ebi yang nge-like kayaknya ya. Oke, teman-teman, sambil nunggu Bang Ebi kembali lagi karena nge-like kayaknya. Tapi materinya masih ada dia. Oh iya, benar. Bang Ebi-nya langsung hilang. Oke, teman-teman, sambil nunggu Bang Ebi kembali gabung di webinar kali ini tentang Pagar Alam. Tadi udah kita lihat mulai dari perkebunan tehnya, terus kita diajak naik ke Gunung Dempo, terus kita diajak ke tempat-tempat megalitikum yang ada di Pagar Alam. Jadi Pagar Alam itu kalau kita lihat dia ada di perbatasan di antara Sumatera Selatan dan Bengkulu ya.
Jadi kalau dari Sumatera Selatan itu di Bengkulu itu dia perbatasannya ada 2 kabupaten, Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Saya agak paham sedikit masalah itu. Oke. Dan Bang Ebi ini adanya di Pagar Alam gitu. Oke, sambil nunggu Bang Ebi, jangan-jangan mati lampu atau gimana Bang Ebinya? Eh, Ini saya baca dikit pertanyaan yang udah masuk nih, seperti ini dari Kristianto Harsadi. Hai Bang Ebi, kenapa sebutan pagar alam? Kiranya bentuk pagar tapi semuanya alam. Terima kasih. Ya, tadi udah dijelasin di materinya Bang Ebi, kalau pagar alam itu posisinya berada di lembah dan dikelilingi oleh bukit barisan dan ada satu gunung, Gunung Dempo namanya. Kayak gitu. Terus dari Bapak Aib Saipudin, Bang, mata pencarian warga Pagar Alam itu kebanyakan bekerja jadi apa? Ya macam-macam ya. Di Pagar Alam itu kalau memang kelihatan kalau dari luar karena sangat luas sekali. Kalau kita lihat kebun tehnya, padahal itu kan hanya bagian kecil dari masyarakat di sana dan kebanyakan memang bertani, di mana sawah-sawah juga masih banyak sekali ada di Pagar Alam. Jadi itu tepat kalau kita dari Palembang mau ke Lubuk Linggau biasanya kita akan lewat persimpangan ke arah Pagar Alam. Itu udah mulai nanjak ya. Oke, terus nanti kalau yang ini pertanyaannya ya Bang Ebi yang bisa jawab nih. Saya orang Pagar Alam, bangga nih sama Bang Ebi. Oh, nanti kita sampaikan. Oke. Ada tambahan nih penghasilan dari, oh iya, satu lagi dari tambahan dari Mas Joni C. Kalau teman-teman di Pagar Alam itu kebanyakan mereka petani kopi. Ya, bukan hanya sawah, tapi petani kopi. 80% malah katanya penghasilannya dari petani kopi. Nah, ada kopi yang terkenal, seingat saya di Pagar Alam itu kopi semende namanya. Atau bahasa orang Palembangnya kopi semendo. Itu kopi yang paling enak di Pagar Alam. Itu terkenal sekali kopi semendo, kopi kudai istilahnya. Jadi kalau kita biasanya kan nongkrong di warung-warung kopi, terus kalau ada yang lewat itu ngopi kudai itu ngopi dulu, itu ajakan. Bang Ebi udah gabung lagi. Wah. Sorry, ini kabel internetnya dipatok ayam, makanya jadi aduh. Ini jangan lewat sini, jangan hati-hati, loncatnya lewat sini. Ayam memang begitulah. Sekolah sih ayamnya, makanya susah. Itu mau disekolahin agak ini belum ada sekolahnya. Ada sekolah gajah, Lampung. Nanti Om Yasin mau saya sekolahin di situ nggak? Kalau saya sih sekolah semut aja sama kancil. Ya, bentar. Oke, lanjut. Oh, jadi ada informasi kalau kopi semende itu varietas Arabica katanya. Ya, Arabica. Tapi sekedar memastikan, tadi bukan habis paket internet kan Bang Ebi? Hah? Bukan karena enggak. Habis. Enggak. Kalau saya beli dulu ke Indoalet. Nah, ini saya harus share screen. Oke. Ya, silakan di-share screen lagi. Oke. Ya, udah. Ya, pas itu. Tadi sampai ke yang Valentino Rossi. Oke. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Mohon maaf para penumpang dikarenakan pesawatnya sedang habis bensin, makanya kita akan lanjut lagi. Silakan pramugara Pak Yase. Ya, lanjut Bang. Oke. Ya. Udah bisa. Kita lagi tari kebah nih, kita ngomong tari kebah, tari khasnya Pagar Alam gitu. Kebah atau kebat? Kebah. Jadi, artinya apa itu Bang? Artinya itu tidak tahu. Artinya tidak tahu. Ya, mungkin artinya agak susah itu artinya apa itu. Ya. Hanya beliau-beliau sesepuh-sesepuh yang tahu. Saya sebagai pengurus Pagar Alam Empire Hulu Balang dari para
berjuang. Oke. Tari ini biasanya dipakai buat apa nih? Penyambutan kah? Penyambutan tamu-tamu agung. Oh, penyambutan tamu-tamu. Kalau di Palembang itu sekapur sirih ya? Ya, ada sekapur sirih, ada tari tanggai. Nah, tadi kan ada video nih sebelum join nih. Itu namanya berjung. Jadi gitar tunggal gitu main kayak gitu. Oh, itu apa? Nah, itu asli tuh. Kalau ada yang musik baru tuh itu sudah modifikasi tuh. Ada yang apa ya? Kayak organ tunggal, dua tunggal, tiga tunggal, organ banyak gitu. Itu udah modern. Seperti itu. Jadi kalau saya kecil itu nyebutnya itu lagu tengdung karena musiknya tengdung. Tengdung itu orang ini lagi tekdung itu. Bedanya tekdung sama tekdung apa? Sama aja kali. Yang beda sama tekwan. Nah, itu tekwan enak. Lanjut, jangan ketawa terus. Ini saya konsentrasi ini kalau ketawa terus ini karena saya lagi serius. Enggak lihat saya serius dari Oke. Nah, ini sedang latihan. Nah, sekitar 2 bulan lewat itu ada acara adat ya. Jadi kayak Angko Anom. Jadi di Pagar Alam itu sebenarnya kayak ada marga-marga zaman dulunya gitu. Ada 6 jurai kayak gitulah. Itu mungkin dia bilang konspirasi, ada yang bilang itu ada memang dihabisin sama Belanda gitu loh. Oke. Jadi nggak ada lagi. Saya nggak tahu, belum lahir waktu itu dan memang karena adat inilah yang akan dibangkitkan, dimunculkan lagi gitu loh. Tapi memang ada beberapa pertentangan, jadi masih belum berhasil untuk karena ada 6 kelompok ya, 6 jurai gitu, kayak ada 6 marga besar. Mungkin siapa yang akan jadi pemimpin nggak tahu lah itu. Saya itu di luar apa ya, saya nggak berhak takut salah sih ngomongnya, takut salah nih karena salah nanti ada yang protes nanti, oh nggak gue tuh gini karena ini ada agak ini nih gitu loh. Tapi yang pasti ini suatu adat asli Pagar Alam yang akan dimunculkan. Oh ya, Bang Ebi, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Waduh, 10 menit. Ini masih banyak banget loh padahal. Ya. Oke, saya harus cepat nih. Nah, ini Nokia. Besekut. Nah, waktu motret ini, baterai saya tuh rusak. Baterai kamera, pengen motret, tapi baterainya nggak mau ngecas, nggak tahu kenapa. Mungkin Om Yase bisa cek nanti. Oke, siap. Ini saya nggak bisa motret jadi waktu ini. Sayang banget. Akhirnya teman saya yang motret, saya nggak bisa motret. Ini ada si Novian yang motret dia malam. Ini juga, nah ini bikin kopi tradisional. Kopi ya. Ya, jadi di kopi ini pakai lumpang, ditumbuk sama ibu-ibu ya, sama nineng, nenek-nenek istilahnya. Nah kalau tadi ini Senopian, ini ada Rado juga memotret itu di sana. Tapi si Nopian yang ini bikin pepes nih, pepes ikan. Oh, pepes ikan. Ya mirip lemang sih. Lemang kirain. Lemang, tapi ini dia bikin pepes karena bambunya besar biasanya gitu loh. Kalau bikin pepes bambunya kecil, itu mungkin ikan teri. Tapi kalau yang nggak mungkin ikan mas, biasanya ikan mas gede. Kalau bambunya kecil gimana masukinnya gitu. Nah ini bikin wajik ini. Ini wajik. Ada yang bikin dodol, bikin wajik, tapi ini kayaknya sepertinya ini wajik. Gitu. Wajik. Jadi ini makanan khas juga di acara. Biasanya tuh Lebaran, ada acara sedekah ya, maksudnya ada kenduri. Kalau bahasa ininya ada kenduri, ada hajatan. Ini akan muncul seperti ini. Nah ini nenek-nenek yang menarikan tarian asli ya, tarian memang tarian dari zaman dahulu kala seperti itu. Nah, jadi ini tetua-tetua adat berkumpul untuk mungkin ya membicarakan soal budaya lah ya, budaya asli, mungkin mau dibawa kemana. Waktu itu saya nggak datang, jadi saya nggak bisa bercerita lebih detailnya lagi. Mungkin ada teman saya yang bisa menceritakan. Oke. Nah, jadi ini ada juga kuntau. Jadi kuntau tuh kayak kungfu. Kalau kita bilangnya kuntau, kayak silat gitu loh. Asli ada, asli Pagar Alam ada. Jadi ada. Jadi kayak namanya kuntau. Gitu. Kuntau.
belum tahu. Kayak apa ya, silat khasnya Pagar Alam tuh ada sebenarnya. Tapi memang udah makanya mau dibangkitkan lagi nih budaya-budaya asli itu. Memang butuh dukungan dari semua pihak ya buat ya, harusnya semua stakeholder itu bisa ya, betul. Nah ini villa. Jadi kalau yang mau berkunjung, oke, berhubung waktu saya singkat, ya. Saya harus mempercepat. Nah di sini ini ada villa. Jadi kalau buat para pengunjung wisatawan yang pengen ke Pagar Alam, bisa macam-macam nih. Ini banyak banget nih. Mau nginap di mana nih? Banyak banget pilihan sekarang. Jadi kalau dulu sih dikit pilihan, sekarang banyak. Mau di gunung, mau di kota, mau bentuknya, nanti saya ada foto-fotonya. Ini salah satu beberapa villa di gunung banyak. Jadi ini teman yang ke Pagar Alam jangan khawatir mengenai. Jangan khawatir. Untuk villa kuliner banyak, bisa nampung ribuan orang. Beneran, itu bisa. Kalau nggak cukup juga di rumah saya juga bisa. Nanti saya siapin kandang ayam yang 3 lantai. 3 lantai, bisa di lantai 3 atau di lantai underground. Oke. Nah ini juga ada yang tadi tuh Villa Gunung Dare di Kebun Teh. Ini juga di Pagar Alam ini. Ini namanya The Cabin. Jadi ini yang lebih modern. Tapi di tengah Kebun Teh juga nih, pinggir Kebun Teh. Yeah. Nah kayak gini. Jadi akomodasi bisa tinggal pilih, tinggal selera. Ada juga yang begini nih. Ada yang model rumah-rumah khas apa ya? Di Lombok banyak nih. Oke. Ada Iklim Paradise, ada kebun bunga juga. Bisa nginep di. Kacamata sama handphone aku lagi lihat. Mau apa? Ya. Oke. Awasnya kepencet. Ada yang. Oke. Bu Mary, apa kabar? Ya. Oke. Ini juga ada, ini punyanya Susno Duaji. Wah, punya Pak Jenderal. Wow. Ya, juga ada. Jadi banyak di sini banyak. Ini sekedar contoh ya. Banyak banget. Jadi banyak banget villa-villa, banyak mau bentuknya kayak apa. Jadi nggak usah takut nih. Tinggal mau pilih mau yang model-model apa juga di sana ada. Nah, kita masuk ke kuliner. Nah, kuliner banyak nih. Mau model-model bistro kayak gini ada. Punyanya Yudi Beng Beng. Nah, ini ada. Ini 2 lantai, jadi banyak ada live musik juga, ada yang model begini. Ya istilahnya banyak pilihan lah sekarang ya. Ini juga makanannya makanan modern lah ya, maksudnya ya. Bukan makanan kalau mau cari gunjing nggak ada di sini, mungkin makanan khas kayak gitu mungkin lah itu. Nah ini ada yang model begini nih, ini ada guest house juga yang Instagramable. banget ini, atas ini udah kayak di Nepal. Iya. Ini Gunung Dempo nih. Ini saya ngelihat gini nih udah kayak merasa lagi di Nepal. Emang begitu dia. Saya pernah ke Nepal dan ke Tibet. Emang model begini, makanya di sini banyak kain-kain yang digantung warna-warni gitu ya. Kain doa itu, iya kain doa. Emang dia impor dari sana, dia beli itu. Oke. Nah, ada angkringan juga di situ. Ada angkringan, jadi bisa angkringan juga nih, bisa santai, bisa nginep juga di sana. Tadi gitu. Bahkan ada yang mau Jepang juga ada nih, makanan restoran Jepang nih, Pagar Alam loh. Makanya gitu loh. Ini bisa maksudnya ya kalau mau bilang Pagar Alam kampung ya memang kampung, cuman ya kampungnya ya begitulah, ada macam-macam. Yeah. Saya mau bikin piramid nanti di situ. Tapi kandang ayam sih, bukan buat makan. Oke, modelnya doang piramid. Jadi banyak banget pilihan kuliner. Ini jenis contoh ya. Masih banyak ada yang. Kalau kuliner khasnya apa, Bang? Kalau Pagar Alam. Kuliner khas itu agak susah kalau untuk di restoran. Biasanya itu penduduk yang bikin, masa rumahan kebanyakan ya rumahan. Ada sih, cuman jarang. Kalau mau itu jarang banget. Jadi jarang banget apa namanya? Ya mungkin bagi orang sana udah bosen ya. Ya, karena saya bikin gitu. Jadi mau ikan bakar ada pemancingan, ada. Ini masih banyak Bro. Ini cuma saya sampel-sampel aja sih, masih banyak banget. Ini juga ada Taman Dempo Park. Jadi ini satu kawasan yang dibikin untuk jalan-jalan sore bagi yang senang jogging lah ya. Yang senang jogging segala macam ya, untuk hiburan keluarga ya, family time.
Betul. Oke. Nah, kopi juga banyak nih, kopi robusta. Ini kopi. Ya, robusta, ada arabica, Arabica. ada kopi merah kayak gitu. Jadi benar-benar. Nah, pagar lam itu juga penghasil selain penghasil teh, itu kopi. Perkebunan kopi sangat terkenal pagar lam. Kopinya juga banyak. Ini ada yang nanya, nyari makanan halal suka. Wow, makanan halal semua di pagar lam tuh. Hampir mungkin 95% lebih itu halal. Mungkin hampir 100%. Maksudnya gini, makanan yang dijual di restoran atau di kafe-kafe semua, mau kafe Jepang, kafe apa, semuanya halal. Halal ya. Mungkin hampir 95%, 100% halal. Oke, jangan khawatir berarti kita ke sana mudah sekali. Oke. Ya, meskipun ada bentuknya Jepang, ada yang Tibet, ada yang apa-apa, ada yang Zimbabwe, semuanya halal gitu loh. Gitu. Apalagi makan nasi putih itu halal banget itu. Tidak usah takut. Nah, jadi kopi. Nah, jadi ini udah agak kurang nih semenjak munculnya ojol. Ini namanya ojek gandeng, kalau bilangnya ojek gandeng. Dia bisa keliling kota naik gini. Ini pernah dulu my trip, my adventure naik gini, kalau nggak salah gandengannya lepas loh. Jadi lagi siapa dulu tuh? Jadi lagi ngebut gitu, terlalu ngebut nikung, kayaknya kalau nggak salah guling-guling lepas. Istilahnya seru sih. Kalau di Medan bentor ini. Bentor, seru nih. Jadi ini seru sekali, ini bisa keliling kota naik ini. Sekarang udah banyak ojek online ya. Jadi dulu ada beca, sekarang beca udah jarang sekali di pagar lam, mungkin tinggal 1 atau 2. Iya, itu tuh. Ya, kalau di Sumatera Selatan platnya itu BG. Ya. Nah, camping. Jadi kalau mau camping juga, kalau mau kebun teh, itu bisa lihat lampu kayak di puncak ya. Di puncak juga bisa kayak gitu. Kita di Bandung ya, lihat dari atas Bandung, lampu-lampu. Nah, kayak gitu. Nah, pagar lam, mungkin tinggal 5 menit ya. Oke, saya coba. Udah tinggal 5 menit. Nah, ini juga buku. Ini bukan jualan buku, bukunya udah habis. Cetak lagi lah. Udah berapa kali cetakan habis. Jadi, pagar-pagar alam juga saya udah promosiin sampai ke luar ya, lewat pameran. Di buku ada, pagar alam, enggak cuma pagar alam, Indonesia umumnya, pada umumnya. Ngomongin pagar alam, tentu pagar alam. Lewat buku juga sudah saya promosikan, baik pameran di Eropa, pameran. Ini banyak foto pagar alam juga, ada beberapa yang masuk juga saya bawa sini pamerin juga. Di mungkin sekitar 7 negara, di pameran tunggal di 7 negara. Beda-beda tahun ini, ada 3 tahun. Nah, ini juga yang terakhir ini nih, Oktober 2018 di Latvia. Sebenarnya ya gara-gara COVID ini semua rencana bubar ya. Jadi untuk pameran lagi atau segala macam, jadi nggak tahu nih. Mudah-mudahan COVID hilang nih. Kalau nggak, ya biar bisa, pusing ini. Padahal ada rencana pameran, rencana. Oke lah, kita cepat. Kalau saya cuma bilang, ayo kunjungi pagar alam. Kami bukan yang terindah, tapi keramahan kami akan membuat Anda kembali di pagar alam. Biasanya kayak gitu tuh. Orang yang pagar alam, dia akan balik lagi. Balik lagi. Iya, jadi kami benar-benar menyambut siapapun yang akan berkunjung. Ayo. Pagar alam. Maunya apa di pagar alam? Mau para layang, mau sepeda gunung, mau rafting, mau hiking, mau makan, mau macam-macam. Duren, wah ini lengkap lah ya. Duren. Akhir tahun ini bentar lagi. Oke. Ini slide terakhir ya, Bang? Ya, ada yang mau tanya. Oke, ntar kita cek dulu. Gini, waktunya cepet banget nih. Saya harus ngepasin karena waktu cuma sejam. Oke. Tadi saya minta hari dikasih sejam. Oke, kita baca dulu ya, Bang ya. Ini ada salam dari Danieli. Malam Bang Ebi, malam semuanya. Selamat malam. Ayam juga itu. Terus ada juga yang tanya, selamat malam juga penguasa pagar alam Empire. Selamat subuh. Terus, tunggu ya. Ada Muhammad Zainuri juga kirim salam. Ini salam-salam nih. Terus ada Galuh juga hadir. Oh, ada ini Bang Hasan Tribuana juga hadir malam ini. Wah, itu Bona tadi. Nasi gajah. Oke, ada Mas Sambodo. Ada ini kita mulai dari pertanyaannya. Oh, ini ada dari Bengkulu juga hadir, Mas Noprika Meriani. Dari Mbak Sri Asih bertanya, kenapa rumah pagar alam modelnya nggak bertanduk?
Jadi kan Nggak kalau bertanduk. mungkin kalau di Padang ya, di Padang itu ada kayak tanduknya. Kalau nggak bertanduk saya juga nggak tahu ya kenapa nggak bertanduk. Yang pasti rata-rata rumahnya Sumatera itu rata-rata rumahnya panggung. Karena Ya. kenapa rumah panggung? Kan Hmm. di gunung tuh nggak mungkin banjir kan, di Ya. gunung tinggi. Itu biasanya kalau zaman dulu tuh untuk binatang buas. Jadi supaya binatang buas tuh nggak bisa naik kalau zaman dulu gitu loh. Kan binatang buas tuh lebih tinggi kan. Biasanya di bawah tuh untuk naruh kayu bakar untuk itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk hindari salah satunya ya. Rata-rata dari Lampung sampai ke Aceh kebanyakan sih rumahnya kan banyak juga rumah panggung gitu kan, rumah panggung. Ya gitu. Kalau nggak bertanduk sih mungkin di sini juga di Pagar Lam tuh beda dengan yang kayak di Toraja, di mana di Sumatera Barat atau di Medan, di Toba yang mereka pelihara kerbau, terus kerbaunya dipajang kita nggak ada yang memajang tanduk-tanduk di dalam rumah nggak ada atau di luar rumah sebagai hiasan. Jadi rumah itu hiasannya cuma ukiran, jadi tidak ada ornamen lain. Atau tengkorak atau tanduk nggak ada. Nggak ada ya. Oh ini ada Bang Jack juga nih, Edi Hermansa, Bandung. Nah, ini orang Morenim ini. Oh iya. Domisilinya Bang di Bandung. Om Jack, koresi Kang katanya kopi Semendo itu bukan dari Pagar Alam tapi dari Morenim karena saya orang Semendo. Wah, oke. Terima kasih. Ada yang bilang kenapa? Ada yang bahas kopi tadi ya? Ya tadi waktu Bang Ebi ngelek. Ya, ini kopi beda. Memang kopi Pagar Alam, ada kopi Semendo beda. Semendo memang daerah Semendo. Gitu. Memang ada areanya itu. Oke. Terus ada dari Mas Juliade Akbar. Oke. Oh, tadi sekedar menjelaskan kalau tadi itu tari namanya tari kebak. Artinya itu kebar. Jadi tarian itu selayaknya burung mengepakkan sayap. Gitu. Ya. Gitu. Terima kasih buat Mas Juliade Akbar. Oke. Terus salam pempek dari Bengkulu dari Noprika Meriani. Selanjutnya kita ke Q&A. Tadi udah dari Mbak Sri Asi, terus pertanyaannya dari Mas Boni Judianto. Yang tadi perahunya settingan kah atau memang ada penduduk lokal? Yang mana? Perahu yang di danau ya? Iya, betul. Itu rakit. Itu rakit. Rakit itu jarang yang main. Jadi pas kebenaran itu nggak disetting. Nggak disetting ya? Nggak disetting, itu kebenaran aja. Jadi sekarang tuh rakit itu nggak ada. Jadi kadang-kadang ada, saat ini kemarin saya lewat itu kayaknya nggak ada rakit lagi. Jadi mungkin harus bikin itu rakit itu bukan buat apa ya? Kadang-kadang mereka buat nangkep ikan kan. Ya. Jadi pas kebenaran aja kalau nggak ada orangnya juga nggak ada, naik sendiri. Ya mungkin bisa harus pesen-pesen dulu kalau mau setting. Kalau yang mau setting mungkin harus nebang kalau lagi nggak ada ya harus nebang bambu dulu. Ya di Pagar Alam itu kayaknya nggak ada yang settingan deh kecuali prewed. Tapi gitu-gitu rata-rata nggak mengenal. Ya, oke. Berarti buat teman-teman di sana itu bukan settingan ya. Jadi untung-untungan kalau kita di sana pas lagi mau motret ada yang pakai rakit ya kita beruntung berarti. Ada aja rakitnya gitu loh. Ya bisa. Terus, ini tadi udah dibahas Bang, mata pencarian warga Pagar Alam udah tadi rata-rata petani kopi. Terus enggak juga. Jadi itu mata pencarian zaman sekarang dulu iya. Jadi ini banyak yang dagang juga. Jadi ada dagang, ada kerja di PNS kan pasti banyak. Banyak yang wira swasta juga banyak, rata-rata banyak wira swasta dan petani juga. Jadi antara petani, wira swasta, pegawai juga kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Sambodo nih. Ada usaha untuk konservasi peninggalan megalitikum tersebut nggak sih dari Pemda setempat? Itu ada dinas Purbakala. Jadi yang ngurusin soal megalitikum itu memang ada dari dinas Purbakala. Mereka memang ada konservasi dari dinas ini Purbakala. Dinas Purbakala yang memanage soal mendokumentasikan soal keamanan dan menyelidiki segala macam penelitian itu dari Dinas Purbakala memang. Itu dinas terkait, jadi bukan dinas terkaitnya Dinas Purbakala ya. Jadi penduduk ditugaskan, mereka menugaskan penduduk misalnya ada megalitikum di kebun siapa ya, kebun siapa. Paling orang kebun itu disuruh jaga gitu loh. Oke. Ya, paling ya sama warga kayak gitu.
seperti itu. Oke. Tapi memang ada beberapa yang hilang, kepalanya dipotong. Jadi jadi ada beberapa megalitikum yang kepalanya nggak ada lagi. Oh, sayang sekali ya. Mereka nggak tahu tuh Mhm. malingnya siapa. Memang ya biasa kayak gitu kan. Oke. Kayak patung di Borobudur kan, patung Buddha pun di Ya, betul. kepalanya Ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, ya. makanya Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ada acara budaya apa nggak rutin setiap tahun? Kalau rutin ada di bulan apa biasanya di Pagar Alam dari Mas Sambodo lagi? kalau rutin itu belum sih. Kalau rutin tuh belum ya. Tahu saya tuh belum. Jadi masih kadang ada, kadang enggak. Seperti kayak apa? Ada beberapa yang kayak gitu tadi belum rutin. Jadi belum rutin. Memang inilah butuhnya campur tangan dari pemerintah ya, pemerintah kota ya, Pemkot Pagar Alam, Dinas Pariwisata, bagaimana bisa menghidupkan. Jadi secara membuat acara reguler. Sama seperti saya punya angan-angan loh sampai saat ini. Saya sudah bilang ke beberapa teman itu. Pagar Alam ini kan punya kebun teh luas nih. Saya pengen pihak terkait, tentunya Pagar Alam, bersinergi lah dengan PT PN, itu bikin museum teh. Saya siap membantu. Itu dari se-Sumatera ini nggak ada loh museum teh. Banyak loh. Di Sumatera Utara ada kebun teh. Di Sumatera Barat ada kebun teh. Di Jambi ada kebun teh. Di Pagar Alam ada kebun teh. Di Bengkulu juga ada. Jadi banyak sekali. Dan nggak ada satu museum teh. Zaman dulu ini kan perkebunan teh Pagar Alam kan dibikin sama Panda kan. Dulu ada roti itu. Ada kayak gondola. Jadi teh itu tuh pabrik teh dibawa dari atas tuh pakai kayak kereta gantung ke itu foto-fotonya masih banyak di Belanda gitu loh, di Museum Leiden salah satunya. Ini masih banyak sekali ini pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir ini dari Michael Tendean. Jelajah Pagar Alam secara umumnya berapa hari sih Bang kita bisa muter-muter untuk foto traveling? Tergantung. Kalau nggak naik, tinggal gini aja. Kalau naik gunung otomatis kan kita butuh 2 hari seenggaknya kan. Kalau mau naik Gunung Dempo kan. Ya, istilahnya berangkat pagi, nginep, besoknya kita pulang. Kalau keliling megalitikum bisa seharian, megalitikum. Air terjun juga bisa sehari-harian, rafting juga sehari-harian, kuliner juga sehari-harian, kebun teh juga sehari-harian. Jadi seminggu pun ya bisa. Jadi tergantung kita interestnya kemana nih. Tapi kalau kita cuma ke kebun teh doang, kebun teh nih, kebun teh mungkin sehari, 2 hari ya cukup. Sehari juga cukup dari pagi sampai sore gitu loh. Maksud kalau muter. Tapi kalau kita pengen adventure, kita pengen outdoor activity, atau kita ngelihat bagaimana cara pengolahan kopi tradisional gitu atau segala macam, itu bisa lama itu. Mungkin ya minimal ya secepat-cepatnya menurut saya 3 hari. Seenggak-enggak 3 hari ya. Seenggak-enggaknya gitu. Kalau 2 hari jelas kurang kalau 2 hari. Seenggaknya 3 hari lah ya. 3 hari seenggak-enggaknya. Tergantung. Ya kalau misalnya naik gunung ya udah 2 hari, berarti tinggal sehari. Megalitikum, nah tergantung mau eksplor air terjun banyak banget. Apalagi kalau dari Jakarta nih, kita misalnya lewat darat nih ke Pagar Alam. Kita bisa mampir banyak nih, mampir di Palembang, mampir di Lahat, mampir di Bengkulu. Bukan hanya Pagar Alam ya, kita bisa Pagar Alam. Kalau kita lewat pesisir selatan tuh pantai semua tuh. Dari mana Bengkulu sampai Lampung tuh kita lewatin pantai terus. Itu banyak banget pantai. Jadi istilahnya ke Pagar Alam nih, sampai Pagar Alam ya mungkin misalnya di Pagar Alam 3 hari, 4 hari. Mungkin kita punya seminggu ya. Mungkin sisanya kita main sambil pulang pergi. Itu kan cukup bisa. Ya yang pengen tahu rute atau pengen ngobrol, mungkin konsultasi soal rute, nanti bisa japri saya, dan saya akan serahkan kayak teman-teman nih. Teman-teman mau apa nih? Mau rafting, ada. Ini terorganisir dengan baik loh, dan itu bersertifikasi. Mau para layang juga. Mau main off-road juga ada lokasinya. Kalau camping kayak gini nih, ini camping gini juga bisa. Camping misalnya camping ceria bisa diorganize. Butuh berapa tenda, itu semua bisa diorganize semua dengan teman-teman saya gitu loh. Kalau saya sih pakai tim hore-hore aja. Ya, jadi kalau teman-teman yang memang ingin traveling ke Pagar Alam, tapi belum tahu mau gimana-gimananya, DM Om Ebi ya. Oke. Kalau usah takut soal transportnya banyak, kalau tinggal pilih nih mau harganya yang murah,
Mau harga yang mahal, yang jutaan ada, yang murah juga ada. Kolam renang juga banyak, ada waterboom. Ini ya beneran. Ada banyak kolam renang, ada waterboom. Cuman makanya ini Pagar Alam ini sekarang beda dengan yang dulu ya. Sekarang ini benar-benar pariwisata lagi menggeliat di tengah pandemi, di tengah pandemi menggeliat. Cuma memang promosinya ya ininya butuh kerja keras dari bersama nih, nggak cuma dari para pelaku usaha, tapi dari sinergi dari pemerintah kota juga. Kalau pemerintah itu penting. Diem juga dinas pariwisata diem juga percuma, kasihan dong para pelaku wisatanya ya. Oke, betul. terima kasih Bang Edi untuk ngajak kita jalan-jalan malam ini. Oke, teman-teman siap-siap nih untuk kuis malam ini. Tapi sebelum kita kita masuk ke sesi kuis, kami ingin mengumumkan dulu pemenang dari yang mendapatkan merchandise menarik dari Canon pada sesi Exotism of Sabu Island minggu kemarin yang dibawakan oleh Mas Endang Tonari. Silakan tim DataScript untuk mengumumkannya. Sebentar, kita lihat sedang di share screen ya. Siapa aja yang beruntung yang mendapatkan merchandise menarik dari DataScript Canon. Oke. Screen-nya belum udah nampil, terima kasih. Jadi pemenang kuis Jelajah Nusantara Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur itu ada Lin yang pertama, terus yang kedua Mas Aib Saipudin. Mas Aib Saipudin ini hadir juga hari ini, tadi saya bacakan pertanyaannya. Terus ada Mas Joe Ai. Oke, terima kasih untuk mereka, selamat ya mendapatkan merchandise menarik dan segera akan dihubungin oleh tim Canon DataScript untuk mengirimkan merchandise-nya. Oke, siap-siap sekarang di kolom chat. Di kolom chat kita akan membacakan kuis tentang Cindonya Pagar Alam malam ini. Pertanyaan pertama, siap ya? Apa ayamku? Pertanyaan pertama, Pagar Alam itu kota atau daerah yang dikelilingi oleh bukit barisan dan ada satu gunung yang selalu tampak dari kota Pagar Alam. Pertanyaannya, apa nama gunung yang selalu tampak dari Pagar Alam? Ya, pada menyimak semua. Oke. Oke, benar. Wah, benar semua. Oke, stop ya, stop. Saya bacakan dulu jawabannya, yaitu Gunung Dempo. Oke. Satu lagi. Itu nama ayamku siapa? Itu kalau jago kasih hadiah ayam. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Tadi di fotonya Bang Ebi dan rekannya juga dilihat ada satu bukit. Bukit itu bisa dilihat seperti telunjuk, bisa dilihat seperti jempol, atau kata Bang Ebi tadi itu bukit like this. Apa nama bukit tersebut? Wah. Ayo. Wah, ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Salero Nusantaro. Salero Nusantaro. Itu nama rumah makan Padang itu, Salero Minang. Jadi kalau nggak salah itu kalau kita berada dari Muara Enim mau ke Lahat itu kelihatan seperti Bukit Tulunjuk. Tapi kalau kita dari Lubuk Linggau mau ke Palembang itu terlihat seperti Bukit Jempol. Dan jawabannya adalah Bukit Selero. Dan kalau anak ABG lihat dari sudut manapun selalu bilang bukit like this. Bukit like this ya. Oke. Ya, terakhir malam ini pertanyaannya adalah tadi Bang Ebi udah melihat kebudayaan di Pagar Alam, baik itu ada kebudayaan asimilasi yaitu kuda kepang atau kuda lumping biasanya atau jaran kalau di Jawa, dan terus ada juga budaya khas dari Pagar Alam yaitu ada silat khas Pagar Alam. Nah, apa nama silat khas Pagar Alam? Wah, senang pada nyimak semua, padahal itu disebut sebentar sekali tadi. Luar biasa. Oke. Wah.
Oke. Yang macan deh. Jadi nama silatnya itu Ada yang Kung Tao. bilang garong. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi pada malam ini. Sebelum kita mengakhiri acara Canon Jelajah Nusantara pada malam hari ini, kita di ujung sana udah ada Mas Andi Kusnadi atau lebih kenal dengan Mas Andi Sportak yang minggu depan akan mengajak kita jalan-jalan kemana ini. Ayo, Mas Andi. Mas Andi. Saya panggil dulu. Mas Andi. Mas Andi, apakah Lagi pacaran orangnya ini biasa. Mas Andi? Saya Ayo. mewakilin aja lah, biar saya mewakilin. Mau ngomong. Kamu Mas, nggak usah ngomong. Mas Andi standby. Udah masuk. Videonya dong. Oh, betul. Videonya belum. Oh, dia lagi week nih. Itu. Selamat malam Om Andi, Om Andi Kusnadi atau lebih dikenal dengan Andi Sportak nih dari Semarang. Minggu depan kita mau diajak kemana nih Om Andi? Kita mau ngobrolin tentang Sumba Barat ya. Wah, Sumba Barat. Jadi kapan terakhir ke Sumba Barat? Senyum. Sumbawa. Minggu kemarin ya. Baru Minggu pulang kemarin. Ya. Oh, baru pulang kemarin dari Sumbawa ya, Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oke, Sumbawa Barat. Ada apa aja? Sekilas saja di Sumbawa Barat. Banyak sih sebetulnya banyak destinasi wisata yang belum diekspor di sana sebetulnya. Jadi kemarin kalau saya lihat ke sana 5 hari itu kayaknya kurang kalau untuk keliling Sumbawa Barat karena belum semua destinasi wisata itu tereksplor di situ. Oke. Berarti minggu depan ini fresh banget dari open. Karena Mas Andi ini baru pulang dari Sumbawa Barat setelah trip 5 hari ya, Pak. Trip 5 hari, terus balik lagi ke Semarang, terus hari Senin kemarin, minggu depan dia Mas Andi akan cerita tentang ada apa aja di Sumbawa Barat. Andi. Oke, rekan-rekan habis dari nanti bikin Andi bikin trip Oke. Pagar Alam. Oh iya, siap. Oh iya, itu request itu ke Pagar Alam kita. Harus bikin trip Iya. untuk Pagar Ya, Alam. Pagar Alam ya. Ke Pagar Alam next trip. Oke, buat rekan-rekan yang penasaran tentang Sumbawa Barat, kita akan diajak oleh Mas Andi Kusnadi minggu depan ya. Nanti dalam beberapa hari ini kita akan tampilkan e-flyer-nya dan rekan-rekan bisa langsung untuk mendaftar untuk ikutan webinar kita jalan-jalan dalam rangka Canon Jelajah Nusantara Sumbawa Barat. Terima kasih Mas Andi. Oke, disiapin presentasinya ya yang bagus. Oke, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, Om Ebi ada closing remarks buat teman-teman fotografer maupun pecinta destinasi wisata di Indonesia. Coba silahkan. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak dari awal sempat. Banyak yang japri tadi tuh, kok belum mulai tuh, masih iklan ya. Bilang, oh ya masih iklan, oke lamaan pada nunggu. Oke, itu memang sudah suatu rule dari karena Canon ya. Canon juga wajib mempromosikan produk-produknya juga. Oke, terima kasih banyak untuk Canon dan teman-teman juga yang sudah membantu saya sama-sama di Pagar Alam ya. Kita istilahnya kalau saya tidak ada tendensi apapun, saya senang kalau kampung halaman saya itu dikenal, dikenal rame tentunya ya. Memang seperti yang saya bilang, Pagar Alam bukan yang terindah atau yang terbaik, tapi kami selalu menjadi teman yang bisa menjamu semua orang gitu loh. Tentunya dengan semua, kalau bisa sih stakeholdernya juga dari terutama dari Pemkot ya. Terus dari fotografer juga yang mau ke Pagar Alam nggak usah takut. Di sini lengkap, maksudnya lengkap itu dari akomodasi, dari kuliner, dari objek wisata, mau rental motor, mau rental mobil, mau budget yang low budget sampai high budget juga ada. Bahkan kalau ada teman juga bisa nginep gratis, banyak itu banyak loh nginep di rumah. Saya nginep di rumah saya juga bisa. Kandang ayam. Ya, kalau saya tidur di kamar, kalau kamu di kandang ayam nanti bisa. Ya, kalau rame-rame bisa. Jadi sebenarnya Pagar Alam tuh sudah siap, cuman mungkin gara-gara pandemi ini jadi semuanya jadi kacau. Tapi kita ya semoga kita tetap sehat dan tetap pariwisata ini istilahnya bagian ya, apalagi kayak Bali juga hancur banget pariwisatanya. Tapi ya semoga kita tetap
dengan protokol kesehatan juga tetap bisa sehat, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa potret. Pagarlam juga layak untuk dieksplor kok, sangat layak gitu, maksudnya untuk sesuatu yang berbeda. Oke, mungkin ya itu. Terima kasih Bang Terima Ebi. kasih. Kalau ada pertanyaan tadi yang belum terjawab karena waktunya pendek, kalau waktunya panjang, itu enak nih kita bisa ngobrol. Mungkin kita bisa ngobrol nanti di grup, kita ngobrol di Facebook, tentu. Sekarang banyak sekali media untuk kita bisa berkomunikasi. Saya sengaja ini kumis ini lagi panjang nih, sengaja nih. Saya pengen tahu. Rencana sih 2 meter segini. Sebenarnya saya itu lagi diundang buat main film silat nanti di itu film silat Kuang Tau. Saya menjadi partai Kaipang nanti. Ya. Jadi kerjaan saya nggak silat, cuma ngemis doang. Oke. Ya, terima kasih Bang Ebi untuk waktunya dan paparannya, luar biasa sekali. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga apa yang dilakukan oleh Canon DataScript dengan mengenalkan daerah-daerah di Indonesia, keindahan Indonesia ini dapat menghibur rekan-rekan yang selama ini belum bisa kemana-mana, udah gregetan kemana-mana, tapi jangan lupa Indonesia tetap paling indah, paling top, dan semoga acara ini semakin dilirik oleh departemen terkait sehingga bisa ikut mengembangkan pariwisata di Indonesia. Kita betul, semoga acara ini bermanfaat buat rekan-rekan dan semoga juga dapat bermanfaat buat daerah-daerah yang udah kita expose di Canon Jelajah Nusantara ini. Jangan lupa, semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat, tetap beraktivitas, sehat selalu. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Canon, delighting you always.